Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang mutasi sekolah atau perpindahan sekolah di DKI Jakarta. Kebetulan anakku yang nomor 2 minggu lalu itu mengikuti proses seleksi mutasi atau pindah sekolah, yang memang kebetulan dia bersekolah di SMP negeri di Jakarta Timur, dan karena jaraknya terlalu jauh karena pelajaran tatap muka ini udah dimulai, makanya kita berniat untuk memindahkan dia untuk ke sekolah di daerah Jakarta Selatan yang tidak terlalu jauh dengan lokasi kita yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Ikuti videonya sampai selesai, siapa tahu nanti teman-teman juga membutuhkan informasi ini. Siapa tahu untuk teman-teman yang baru di sini, baru ketemu channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan banyak video-video aku juga nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum bicara soal mutasi atau perpindahan sekolah di daerah DKI Jakarta, aku mau cerita dulu bahwasanya ini di DKI Jakarta mungkin juga teman-teman udah pada tahu, ada beberapa jalur yang bisa diikuti. Ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi dan jalur zonasi. Nah, kebetulan anakku ini kemarin itu dia masuk melalui jalur zonasi. Kenapa? Karena kebetulan kita masih ber-KTP dan ber-KK di daerah Jakarta Timur, meskipun kita sebenarnya domisili di Depok, Jawa Barat. Nah, alhamdulillahnya dia diterima di jalur zonasi itu, dan sebenarnya kemarin-kemarin itu nggak masalah juga. Kenapa? Karena semua pembelajaran masih online. Dari kelas 7 sampai sekarang dia udah kelas 8, itu sama sekali belum ada tatap muka yang berarti ya. Ada beberapa kali ke sekolah, cuman untuk beberapa kepentingan seperti misalnya foto untuk rapot, kemudian ngambil buku, kemudian juga ngambil seragam, itu aja. Sisanya pembelajaran dilakukan secara online. Nah, sekarang ini kan pembelajaran tatap muka sudah dilakukan 100%. Berasa dong sekarang itu agak berat. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh dari rumah kita di Depok. Sekedar pengalaman aja. Mungkin teman-teman bisa bayangkan jam 4.45 setelah sholat subuh itu dia harus sudah berangkat, karena diantar oleh papahnya pakai mobil. Jadi kalau dia lewat dari jam segitu kayaknya bakalan telat. Kenapa? Karena pasti macet. Tahu sendirilah Jakarta ya. Jadi kesini-sininya itu terlalu berat dilakukan. Makanya ketika ada pengumuman bahwa akan ada mutasi sekolah, jadi kita ikuti itu. Administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti proses mutasi sekolah itu. Proses mutasi sekolah ini dimulai dengan pencarian sekolah untuk yang kita tuju. Jadi diperebutkan cuma ada 2 bangku, sementara waktu itu peserta untuk kelas 8 ada 8 orang. Dan untuk kelas 7 yang hanya ada 6 bangku atau 6 kuota, itu yang mengikuti ada 26 peserta. Kebayangkan ya. Bicara soal dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mutasi sekolah ini, informasi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, kita diberikan waktu sekitar 2 hari untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mutasi sekolah ini. Yang pertama yaitu kita harus fotokopi raport semua dari semester yang sampai semester anak kita terakhir bersekolah di sekolah lama, itu difotokopi dan harus dilegalisir oleh pihak sekolah lama. Kemudian berikutnya adalah akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah yang lama ini itu juga harus dimintakan ke sekolah lama, kemudian juga dilegalisir. Berikutnya adalah ijazah dari fotokopi ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya. Berarti kalau kelas 7 atau kelas 8 itu adalah ijazah SD sebelumnya, dan itu juga harus dilegalisir. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik ini dari sekolah yang sebelumnya ya. Berikutnya dokumennya adalah Sidanira atau sistem pendataan nilai raport.
Kalau yang Sidanira ini sih sebenarnya adanya cuma di DKI Jakarta, kalau di Depok itu tidak ada. Tapi sekolah biasanya mengeluarkan rekapan nilai ya dari kelas 4, 5, dan 6, dan itu yang dipergunakan sebagai pengganti Sidanira. Itu juga harus dilegalisir oleh pihak sekolah. Jika dokumennya sudah lengkap, sebaiknya kita menyerahkan ke pihak sekolah yang baru ini jangan di hari terakhir pendaftaran. Kenapa? Karena ini akan diseleksi lagi atau dilihat dokumennya, kelengkapan dokumennya itu seperti apa. Kalau misalnya masih kurang, itu tidak bisa didaftarkan oleh pihak sekolah yang baru. Jadi lebih baik kita untuk antisipasi jangan melakukan pendaftaran di hari terakhir pendaftaran. Jadi untuk teman-teman nanti yang akan melaksanakan mutasi sekolah ini, lebih baik menyerahkan dokumennya 1 hari sebelum penutupan pendaftaran. Nah, teman-teman, untuk sistem, mekanisme, dan prosedurnya seperti yang aku ambil dari website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pemohon harus datang langsung dan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke sekolah yang dituju. Kemudian petugas memverifikasi sesuai dengan data-data yang ada. Nah, setelah itu dikarenakan kuota yang tidak terlalu banyak sementara peminatnya banyak, maka akan ada seleksi di mana bobotnya adalah 60% dari hasil seleksi dan 40% dari nilai raport sebelumnya. Untuk informasi teman-teman, di DKI Jakarta mutasi sekolah itu tidak dipungut biaya apa-apa alias gratis. Hasil seleksi itu diumumkan secara terbuka di papan pengumuman di sekolah yang baru. Terus gimana dong kalau anak-anak yang diseleksi ini tidak berhasil mendapatkan bangku? Karena memang jatahnya cuma sedikit ya. Apakah mereka harus mencari sekolah lain? Jawabannya ya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan anaknya masih mau nyari sekolah lain, berarti otomatis dia bisa cari sekolah lain. Mungkin itu sekolah swasta ya, karena biasanya untuk sekolah negeri itu waktunya sudah ditentukan, terbatas waktunya. Tapi secara resmi ketika anak-anak ini melakukan proses seleksi mutasi, mereka itu secara resmi belum keluar dari sekolah yang lama. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses mutasi seperti akreditasi sekolah yang dilegalisir, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, kemudian juga nilai raport yang dilegalisir, dan juga beberapa dokumen lainnya itu diberikan oleh pihak sekolah untuk proses mutasi siswa. Tapi mereka tidak keluar dari sekolah yang lama. Jadi ketika mereka tidak lolos seleksi, otomatis mereka akan bersekolah seperti biasa di sekolah yang lama ya. Bagi anak-anak yang lolos seleksi mutasi itu, mereka masih akan melengkapi beberapa dokumen yang diminta oleh pihak sekolah. Dan kebetulan anakku tidak lolos seleksi. Jadi ya rutinitas untuk berangkat pagi masih berlanjut sampai sekarang dan harus dijalani begitu saja. Mau gimana lagi ya, karena nggak lolos seleksi. Tapi sebenarnya anakku ini memang sudah nyaman di sekolah yang lama. Sudah takdirnya harus kembali bersekolah di daerah Jakarta Timur, SMP Negeri di Jakarta Timur, dan harus berangkat pagi-pagi setiap hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada beberapa informasi yang bermanfaat untuk teman-teman nanti yang akan melakukan mutasi sekolah atau perpindahan sekolah, khususnya di daerah DKI Jakarta. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.